Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam. Tony dari Serang Bu ya, Oh ya, Serang ya. Banten. Ya Bu ya, bisa dengar suara Tony Bu ya? Alhamdulillah bisa Pak. Bisa. Salam takzim buat Bu ya, buat Pak Tato, Bu Ani, terima kasih telah memberi kesempatan. Ini Bu ya, Tony mau tanya, mungkin di luar dengan tema Bu ya. Di dalam wirid seperti zikir, di dalam wirid Buya pernah mengatakan kalau wirid itu kan mengucapkan artinya dengan bibir. Kalau zikir kan mengingat artinya dengan hati Buya ya, dengan batin lah. Nah, berarti kalau zikir mengingat Allah berarti kita dengan apa Bu ya? Sedangkan mengingat itu artinya kita sudah tahu seperti kita mengingat orang tua kita yang di sana yang jauh gitu ya. Wajahnya seperti ini, hidungnya seperti ini, matanya seperti ini. Kita ingat aja udah ke dalam kan artinya di batin kita, di hati kita. Nah, untuk mengingat itu kan artinya kita sudah bertemu. Ya. Nah, bagaimana penjelasan itu ya untuk kita mengingat itu yang ada di hati? Tolong dijabarkan Bu ya, dijelaskan biar Tony paham Bu ya. Ya. Mungkin itu aja Bu ya, dua pertanyaan sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, berzikir itu artinya mengingat. Zikir itu artinya ingat. Ya. Jadi kalau mengingat berarti zikir itu adalah perbuatan hati, bukan perbuatan mulut. Paham gitu? Jadi kalau kita berzikir subhanallah, membaca subhanallah 10.000 gitu kan, ya, atau minimal 33 ya habis sholat ya. Yaitu yang berzikir apa? Yang berzikir adalah hatimu. Kalau mulutmu subhanallah tapi hatimu kemana-mana ya namanya tidak berzikir juga. Iya kan? Nah makanya mesti dibedakan antara zikir dengan aurad. Wiridan dengan zikiran beda. Kalau wiridan itu saya kasih wirid nih, baca Bismillahirrahmanirrahim 786. Ketika mulutmu mengatakan Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim. Nah Anda lagi baca wirid. Nah hatimu zikir enggak? Nah, apa maknanya Bismillahirrahmanirrahim? Artinya atas nama Allah yang Maha Pengasih Penyayang. Kalau hatimu diam saja tidak mengingat Tuhan, yang namanya tidak berzikir tapi wirid. Kalau wirid ya sah. Ya kan gitu. Lalu apa artinya ketika kita berzikir dengan kita mengucapkan mulut kita, ketika kita niat juga sama. Niat itu adanya di dalam hati. Sesungguhnya yang mengatakan aku ingin melakukan sholat duhur 4 rakaat menghadap kiblat fardu karena Allah, itu hatimu yang mengatakan. Lalu mulutmu siapa mengatakan usolli fardhu duhri arba'? Itu adalah talafudz bin niyah, menyatakan secara lafal niat yang ada di hatimu itu. Itu dalam hukumnya adalah sunnah. Yang wajib itu niat di hati, tapi mengucapkannya itu sunnah. Untuk apa diucapkannya? Begini persoalannya, bahwa apa yang bergerak di hati ini perlu pemantapan, perlu penguatan, perlu equity supaya kita betul-betul mantap. Nah, ketika kita mengucapkan sesuatu yang bergerak dalam hatiku, itu sama dengan kita mensugesti diri kita sendiri.
Ya. Hatimu mengatakan aku bisa. Coba kau katakan dengan mulut, aku bisa. Iya, supaya itu mensugesti diri kita sendiri. Disitulah datang kekuatan dalam dirimu untuk melakukan pekerjaan dan engkau yakini pasti akan berhasil. Itu persoalannya. Ya, jadi kemudian bagaimana engkau mengingat sesuatu? Apanya yang kau ingat? Sama-sama perempuan yang saya ingat. Dulu saya mengingat pacar saya. Sebelum kawin pacaran dulu kan. Yang saya ingat pahanya, buah dadanya, bibirnya yang mungil, ya, matanya yang melankolis, betul nggak? Setelah saya kawin dan menjadi istri saya, yang saya ingat bukan pahanya kok. Bukan buah dadanya. Yang saya ingat bagaimana saya di rumah bisa masak enggak. Karena saya lupa ninggalin uang kan gitu. Yang saya ingat anak-anak saya. Sekolahnya diantar enggak sekolahnya. Ya, sarapannya apa. Yang saya ingat kesehatan istri saya. Berbeda. Betul enggak? Jadi ketika engkau mengingat Allah, apa yang kau ingat? Ya, zatnya saja belum pernah kamu lihat kok. Itu kan pertanyaannya. Iya. Ya kalau yang kau ingat zatullah ya tidak mungkin terjadi karena engkau tidak pernah melihat Tuhanmu. Jadi yang pengen diingat, yang diingat itu adalah kebaikan-kebaikan Tuhan. Segala nikmat Tuhan. Engkau dikasih mata, dikasih hidung, dikasih kuping. Udah pernah bayar? Belum. Engkau hadir ke bumi beli karcisnya berapa? Saya masuk ke teater aja di Romawi, di Roma itu bayar $100 kok. Hanya nonton 2 jam. Nah, kamu hadir di dunia Pak Toto, berapa tahun sekarang usianya? 51 tahun. Berapa tiketnya masuk melihat sandiwara dunia selama 51 tahun? Kalau 1 jam, 2 jam saja $100, jadi berapa ribu dolar udah bayarnya? Ya. Oksigen gratis, matahari gratis, angin gratis semuanya. Pernah bayar. Jadi sekalipun engkau tidak pernah melihat zat Tuhan, ya, yang kau ingat apa? Ya kebaikan-kebaikannya. Jangan kalah dengan anak saya. Anak saya kondangan, berkunjung ke rumah temen, kan gitu. Temennya nggak ada. Tapi teman saya tuh sudah pesan kepada istrinya, nanti akan ada Buya ke sini, tolong dihormati, motong ayam, bikin sate, kan gitu dihormati. Kamar tidurnya sudah disiapin, ya pakai ber-AC. Saya bawa anak saya, ya kan? Jadi saya makan enak, tidur enak anak saya. Nah anak saya yang masih kecil itu nanya, Abah, ini tuan rumahnya mana? Yang begitu baik menyiapkan kita makan yang enak, terus yang enak. Anak saya saja pengen tahu kok, ini tuan rumahnya mana, nggak ditemui. Betul nggak? Nah sekarang Anda mendapat nikmat Allah segala banyaknya, kepengen kenal enggak? Atau udah aja gitu? Ini kan jadi persoalan. Nah itu, jadi malah justru malah kerinduanmu kepada kebaikan-kebaikan seseorang yang engkau belum pernah ketemu membuat kamu semakin penasaran. Percaya enggak? Nih Pak Ani sebagai perempuan andekan ya belum kawin sama Kang Mail nih ya belum nih maunya. Nah, Kang Mail ini orang kaya ya. Belum pernah kau temui orangnya. Anda nggak kenal. Ya mungkin Kang Mailnya kenal tapi Anda belum kenal. Setiap bulan ngasih duit 30 juta selama 10 tahun. Wow. Tiap bulan rutin 30 juta. Pengen tahu nggak orang yang ngirimin duit? Pasti, ya. Penasaran. Kalau engkau dipanggil pakai telepon, pakai HP, Neng Ani, kalau engkau betul ingin ketemu dengan aku malam ini jam 1 di bawah jembatan, datang nggak?
Datang Bu ya. Iya dong. Dengan hati berdebar, mana orangnya, kan gitu. Jadi semakin Anda tidak mengenal, bahkan semakin Anda semakin penasaran. Ini kan kondisi psikologis kita. Yang aneh ini manusia ketika dipanggil oleh Tuhan untuk bertemu melarikan diri. Betul nggak? Itu jawab sendiri. Terima kasih, gitu aja. Baik, demikian tadi jawabannya Mas Tony. Yang diingat adalah kebaikan-kebaikan Tuhan yang banyak sekali kepada kita. Mungkin itu.